Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi am'amana alaina binikmatil iman wal islam wa hiya a'damun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan pada kita semuanya. Hingga detik ini pada tanggal 17 Ramadan 1443 Hijriah, kita tetap dalam kesehatan dan juga dalam kebaikan. Salat ma'assalam semoga terlimpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan pengikutnya, mudah-mudahan sampai dengan kita untuk istiqomah berittiba kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu keistimewaan di antara bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Lalu kemudian menurunkannya kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kapan saat Al-Quran diturunkan, diwahyukan kepada Rasulullah? Yakni di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Sebagaimana Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi umat manusia, kemudian juga memuat tentang hal-hal yang sifatnya pembeda, penjelas, dan juga pembeda dari antara hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran sebagai hadiah terindah kepada Rasulullah dan juga kepada kaum muslimin. Ini dalam rukun iman, kita imani sebagai salah satu di antara iman kita kepada Allah. Dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya kita tidak bisa saksikan lagi. Namun kitab Al-Quran yang sekaligus sebagai mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kita bisa saksikan dan kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menurunkan Al-Quran pada satu malam yang amat mulia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dalam firman yang lain Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh berkah. Sebagian ulama, khususnya di Indonesia, menjadikan momentum turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, dan ini pada tanggal ke-17 Ramadan. Ini ada perbedaan pendapat para ulama. Namun demikian, ketepatan tanggal 17 Ramadan sesungguhnya juga merupakan satu spirit bagi kita semuanya sebagai kaum muslimin, yakni bagaimana ada peristiwa penting pula di bulan Ramadan, yakni peristiwa perang yang amat besar bagi kaum muslimin, yakni perang Badar. Ini adalah satu sejarah yang perlu kita ambil ibrah. Lalu kemudian nuzulul Quran sebagai momentum turunnya Al-Quran tidak sebatas hanya sebagai momentum sejarah, apalagi sekarang bukan pula hanya sebatas peringatan ritual belaka, tapi ini merupakan satu bentuk peringatan, satu pelajaran penting dan ibrah bagi kita semuanya. Karena Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
betapa dengan Al-Quran ini semua menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tahu ketika malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah, maka malaikat Jibril merupakan sebagai malaikat yang paling mulia di sisi Allah. Di antara 25 Rasul pun demikian. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan Rasul yang paling mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ia bersentuhan dengan Al-Quran. Ada dua kota di muka bumi ini yang amat mulia, yakni Makkah dan Madinah Mukarramah. Kenapa? Di dua kota inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-firman-Nya yang kemudian tertulis di dalam Al-Quran. Lalu kemudian dari sisi waktu, di antara 12 bulan, subhanallah, Allah memberikan karunia yang sangat mulia kepada bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Kepada seluruh umat manusia, kaum muslimin terutama, Allah juga memuliakan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, yang mentadaburi Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Rasulullah mengatakan, khairukum ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Subhanallah. Saat ini begitu banyak kita sudah bisa lihat bagaimana pendidikan Al-Quran ditanamkan kepada anak-anak, kepada remaja, kepada orang-orang dewasa. Tumbuh begitu pesat lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran. Ada TPQ, ada madrasah diniyah, ada pondok pesantren, ada rumah tahfidz. Ini barangkali memang cara Allah untuk memelihara Al-Quran ini sebagai firman Allah dan petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia, khususnya kaum muslimin. Allah mengatakan, inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, maka kami yang akan memeliharanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa hebatnya Al-Quran ini sebagai mukjizat yang difirmankan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 1500 tahun. Keutuhan, kemurnian, keoriginal Al-Quran masih tetap terjaga. Bagaimana setiap kalimat, kemudian setiap huruf, bahkan setiap harokat terjaga sampai hari ini. Sementara mungkin bagi karya-karya berupa buku, karya berupa kitab yang lain, mungkin sudah tidak ada. Dalam hitungan tahun tidak akan semurni apa yang diturunkan oleh Allah Al-Quran ini. Mengapa? Karena Allah tadi sudah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sendiri juga mengatakan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Jadi kitab ini Al-Quran tidak ada keraguan baginya. Jadi semuanya sudah sempurna. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan karya atau kitab-kitab buku-buku yang lain? Selalu ada kalimat atau redaksi yang menyebutkan karya tulis ini mohon untuk diberikan kritik dan saran apabila belum sempurna. Masya Allah, betapa sempurnanya Allah memberikan Al-Quran ini, memfirmankan wahyunya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, bagi kita sebagai kaum muslimin, apabila kita ingin mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, maka petunjuknya adalah Al-Quran. Al-Quran dan sunnatul Rasul, terutama adalah Al-Quran. Maka saat ini tidak ada lagi sesungguhnya kaum muslimin yang mengatakan, saya tidak bisa membaca Al-Quran, saya sulit belajar Al-Quran. Karena sekarang berbagai macam metode, berbagai macam sistem pembelajaran Al-Quran yang memudahkan bagi kita sebagai kaum muslimin untuk mempelajari Al-Quran. Masya Allah, di bulan Ramadan ini bahkan bagi siapa saja yang memuliakan Al-Quran, mempelajari Al-Quran,
membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, maka akan dilipat gandakan kebaikan dan pahalanya. Mari kita raih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini dengan banyak mempelajari Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan cara mentadaburi Al-Quran. Mudah-mudahan dengan demikian kehidupan kita di dunia dan akhirat akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita juga semakin meningkat seiring dengan ibadah Ramadan yang kita laksanakan pada tahun ini. Subhanallah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, generasi di bawah kita, keturunan kita semuanya menjadi ahli Quran, ahli yang mencintai, orang-orang yang mencintai Al-Quran, dan semuanya bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.